Hai, jumpa lagi di channel VNNB. Masih ingat gak sama aku, Miss Huru Hara yang waktu viral itu loh? Halo Kak Virus, gimana kabarnya? Halo everybody, wah. Baik. Ini nih sekarang aku mau nanya nih kok perubahannya begitu drastis sih? Dulu kan pertama kali masuk konten VNNB tuh kamu bener-bener ya tahu sendiri lah ya semongkonya kayak gimana ya kan? Kok bisa sekarang bisa tertutup tuh karena apa? Coba jelasin Kak Virus. Oke. Pertama emang dari awal udah pengen berubah ya. Ya ingat umur saya. Terus aku juga pengen ya dapat cowok yang lebih baik juga, kayak gitulah. Emang sempat waktu pas kita habis tahun baru tuh aku emang lagi dekat sama seseorang ya. Terus aku udah mencoba untuk berubah gitu. Mungkin salahnya aku berubah untuk dia ya, bukan untuk diriku sendiri, itu salah ya. Terus aku 3 bulan nggak berkumpul ke semua orang, terus aku menghilang dari sosmed semuanya orang-orang. Terus aku cuma mendiamkan diri di kos gitu, diam sampai aku nggak mau ketemu gitu. Terus cuman kerjaanku tuh sholat, nangis, saya kayak gitu-gitu aja sih waktu itu. Oke. Terus udahlah, aku pengen berubah, tapi salahnya aku kenapa berubah sih untuk orang lain gitu ya, bukan dari diriku sendiri ya. Salahnya aku di situ. Terus nah ada teman-temanku lah beberapa ya, malah ngajak aku ke tempat biasa kedugeman gitu ya. Oh, maksudnya dugem lagi gitu? Dugem lagi. Ya. Pas pada aku tuh kalau emang mereka teman baik ya sebenarnya biarin aku gitu ya, tapi ini malah ngajakin, ya udah. Nah dari situ aku ini lagi, nakal lagi gitu loh. Maksudnya dugem lagi gitu, dugem lagi kayak gitu. Terus aku dugem lagi, jadi apa ya, udah mau berubah, terus tiba lagi ada yang ngajakin, ya udah. Berarti kamu terjerumus lagi tuh ceritanya tuh. Lagi gitu loh. Oh gitu. Udah terjerumus lagi. Dan ada juga dapat job. Kan emang DJ ya, udah ngejob lagi. Ngejob ya gitulah, dugem ketemu teman-teman gitu. Dan pada akhirnya aku ketemu pas di Platino, aku ketemu satu cowok. Dikenalin sih sama sahabat aku, teman aku yang masa disebut ya gitu kan. Udah emang aku jujur ya, aku emang agak sedikit genit ya sama cowok ya. Yang cakep, apalagi dia tuh bule. Yang gitu-gitu lah ya. Suka cowok cakep. Aku orangnya kalau cowok cakep suka. Aku nggak peduli dia mau kismin mau kayak nggak peduli, tapi kalau dia cakep, dia bule, aku suka gitu. Ya udah, temulah di situ di Platinum. Awalnya udah aku hewan doang gitu ya, udah sama dia. Pulang pun nggak tahu, tiba-tiba pulang ke rumah dia. Udah gitu. Terus aku ya udah biasa aja hewan, tapi cowok ini DM aku gitu. Ya udah DM, terus yang datang main, aku bilang gini, ya udah datang main ke kosku ya. Terus intinya gini, itu dia mau sama aku, ternyata beda, aku juga mau sama dia, tapi Heaven doang awal ya, Heaven sama cowok ini yang jadi pacarku sekarang. Tapi ternyata dia itu masih punya cewek, tapi kata dia sama aku dia udah minta putus 2 kali, tapi cewek ini nggak mau gitu ya, versi dia. Oke, aku terima karena aku udah mulai suka sama dia ya. Oke, nggak apa sih gitu. Dia awalnya nggak mau ngaku loh, nggak ngaku sama. Ya udah, kita awalnya emang aku have fun, dia juga have fun, sama-sama have fun aja. Tapi nggak tahu dia ternyata tertarik sama aku gitu loh. Akhirnya ya udah, mungkin ketahuan sama cewek itu gitu. Ya udah. Terus ya udah tinggalin lah cewek itu sama aku gitu, terus sama aku. Ya udah, bentar aku lupa. Cancuk.
Intinya gini, aku nggak tahu dia kenapa tertarik sama aku, padahal dia punya pacar gitu ya. Tapi dia alasannya sama aku itu ini sebelum ketahuan ya. Aku tuh udah tahu, aku udah nggak tahu apa, emang nggak tahu aku tuh ya mungkin Allah sayang aku ya. Oh gitu. Aku tuh langsung tahu dia punya cewek kayaknya. Soalnya apa? Pas aku lagi berdua sama dia, tiba-tiba ada WA masuk. Maksudnya berbuat apa? Enggak, dia orangnya enggak. Enggak gitu. Enggak kayak cowok lain, makanya aku suka sama dia. Oh gitu ya. Dia enggak seperti cowok-cowok brengsek gitu lah. Terus tiba-tiba ada notif masuk, kiss, emot kiss gitu loh. Terus aku baca nama cewek itu. Gua ini dong, stalking dong cewek itu. Oh ternyata. Terus gue diem aja, aku udah tahu sebenarnya, udah tahu. Terus akhirnya ada temannya keceplosan gini. Dia ini ya, nggak sebut merek ya, dia tuh abis putus ya. Terus aku siapanya gitu, kan aku pacar dia. Wah, dari situ aku ya ketawa-ketawa aja. Udah temannya udah pulang baru kita berantem. Tapi bakal berantemnya. Terus dia bilang gini, iya aku ngaku, aku punya sebenarnya masih ada hubungan sama dia. Tapi aku udah minta putus 2 kali, cewek itu nggak mau gitu. Intinya aku udah selesai sama cewek itu, tapi cewek itu aja yang ngotot gitu. Tapi aku sama kamu aku udah nggak ada hubungan sama cewek itu, kata dia gitu ya. Oke, it's okay gitu. Habis itu terus dia tanya aku, kamu gimana? Aku udah jujur nih, masih terima aku apa enggak? Ya aku ya namanya aku sayang ya, masih udah ada rasa gitu sama dia. Ya aku terima aja sih. Nah, terus titik dia bisa ngerubah kamu tuh untuk dari segi penampilan dan lainnya tuh pas mulai kapan nih? Kok tuh cowok bisa merubah kamu yang dulunya dijenenen sekarang jadi tertutup gitu kan? Itu gimana ceritanya? Tolong diceritain tuh. Bisa merubah kamu tuh. Ya pelan-pelan sih, Mat. Pelan-pelan ya. Terus namanya masih baru ya, aku kan baru 2 bulan lebih ya sama dia ya. Pelan-pelan, terus dia emang suka ngecek HP, aku baru pertama kali sama cowok ya ngasih HP nih gitu. Aku nggak pernah loh ngasih cowok pegang HP itu, nggak pernah. Saking karena aku udah percaya dia, udah sayang, udah ada rasa, aku kasih aja, pegang aja. Lu berani pegang aja, lu cari tahu aja aku kayak gimana. Tapi dia tuh nggak percaya sama aku. Emang sih awalnya aku masih ada tutup dikit karena aku orangnya nggak gampang terbuka. Tapi karena pacarku yang ini sekarang dia ingin tahu semua tentang aku, ya aku mulai terbuka dikit-dikit, tapi nggak semuanya ya gitu ya. Adalah beberapa itu sebelum benar-benar ini ya, maksudnya benar-benar sayang banget sama dia ya. Kan kemarin kan masih ya udah aku tutup sedikit-dikit gitu loh. Tapi sebenarnya nggak ada tutupin karena aku selingkuh, enggak. Aku setia sama dia, aku serius, cuman tutup dikit doang. Maksudnya aku cuman jaga perasaan dia gitu, tapi dia nggak ngerti gitu loh. Dia nggak tahu aku jujur, aku orang yang pelin-pelan, bukan cuma karena aku orang nggak tahu ngomong. Kalau ngomong harus mabuk sih. Asu, teh asu. Oke, aku mau nanya nih, untuk perubahan tuh kamu nyaman gak sih? Yang dulunya kamu kan bener-bener pernah tuh cerita sama aku kalau nggak terbuka tuh kayak kurang gitu kan. Nah sekarang kan bener-bener tertutup nih. Kamu tuh nyaman gak sih kayak gini? Nyaman, aku nyaman. Emang aku dari keluarganya yang yang bukan alim sih, yang agak tertutup keluarga aku ya gitu ya. Aku nyaman aja sih orangnya. Emang aku kan anaknya dari pondok gitu ya, emang nyaman aja sih. Cowokku mau rubah aku kayak gimana pun aku terima aja orangnya. Aku nggak yang aneh-aneh gitu, enggak. Oh berarti kamu seneng ya kalau ada cowok yang datang ke kamu Suka membawa banget. perubahan yang positif gitu, kamu seneng? Suka banget. Malah aku butuh cowok yang seperti yang support aku, yang bimbing aku ke jalan yang benar. Emang gini ya, aku pernah curhat sama Allah. Selama aku sholat, aku minta sama Allah, aku mau berdoa gitu ya. Aku ya minta yang terbaik, minta jodoh yang terbaik ya Allah. Aku yang minta gitu, yang minta kasihlah cowok yang. Jadi selama ini aku emang disakitin mulu dari pokoknya semua cowok-cowok tuh brengsek semua selama ini aku dapat ya. Dan alhamdulillah doaku terjawab.
aku dapat cowok, walaupun dapatnya yang di dunia malam ya, ketemunya di dunia malam, tapi dia nggak seperti cowok yang aku bayangkan gitu. Aku kira dia tuh brengsek juga gitu ya, namanya bule ya, setahu kita tuh bule tuh kayak gimana sih, pasti cuma mau enak-enaknya doang gitu. Ya dia enggak, cowok aku ini enggak, emang dia juga nakal dulunya, tapi dia udah berubah gitu. Jadi dia tuh motivasi aku, terus bikin aku ya mensupport aku lah gitu, menjadi lebih baik lagi. Terus apa, nah sama dia nih aku, ya Allah ternyata doaku terkabul ya selama ini. Selama aku minta apa, aku minta, ternyata aku kan paling takut gini, oh aku tuh permisi, maaf ya aku nggak perawat, aku kerjanya dengan DJ, aku tuh nakal, aku gini, aku tuh terkenal nakal banget gitu ya. Padahal keluarga aku tuh aslinya nggak gitu ya, cuman aku aja anaknya satu-satunya yang kayak gini. Dan alhamdulillah dapat dia, aku mulai berubah dikit-dikit. Tapi bukan, emang cowokku tuh nggak suka aku berubah karena dia nggak harus berubah dari sini. Dari aku niat dari diriku sendiri, aku memang pengen berubah dari dulu. Sebelum sama dia tuh aku pengen berubah sebenarnya, karena aku ingat umur sih gitu. Aku tuh pengen nikah, pengen cari cowok yang serius gitu. Ya udah dapat dia, alhamdulillah. Aku dikasih tau yang baik-baik, pakaianmu dijaga, kamu boleh dugem, kamu boleh ngomong, tapi ingat jaga. Dia kasih tau aku gini, pesan dia, jaga diri, kontrol gitu sih dia. Makanya aku terus aku cari cowok juga yang gini, jangan cuma cinta sayang sama aku, tapi sama orang tua aku, keluarga aku, dan semua tuh ada di dia. Makanya aku tambah apa ya, tambah mantap lah sama dia gitu. Kayaknya dia bagus gitu. Padahal dia baru umur 19 tahun, nanti tahun ini 20 ya. Tapi sifatnya dewasa. Jadi yang seharusnya yang ngebimbing itu aku ya, tapi yang membimbing itu dia kayak aku gitu loh. Bimbing aku, dia orangnya dewasa gitu ya. Padahal masih umur 21, emang pintar. Aku suka cowok yang kayak gitu. Aku lebih suka cowok yang lebih pintar dari aku gitu. Intinya bisa membimbing ya? Membimbing. Oh, iya. Aku nggak pernah lihat cowok tuh dari lu kaya atau miskin, aku nggak pernah. Intinya bisa bikin aku nyaman, sayang sama aku, cinta sama aku, sama orang tua aku. Kalau aku cari yang kayak gitu. Geras lah. Oh gerah ya? Terus ganti baju boleh nggak sih? Oh boleh, ini mumpung aku juga ada baju nih buat kamu nih, pakai aja nih. Oke, gue pakai ya. Wow, thank you my best friend. Oke, sama-sama. Nah, aku suka kaos-kaos ini. Dulu sih aku orang yang nggak suka kaos, tapi kenapa setelah ya gitu lah. Boleh di sini nggak sih? Oke, kayak kaos aja ya. Biar lebih adem. Lebih adem. Ya. Nah. Oke, aku mau nanya Tis, sekarang tuh hubungan percintaanmu sama pacarmu yang udah ngerubah kamu ke hal positif tuh gimana sih sekarang, untuk sekarang ya? Tolong dijelasin Kak Faiz. Oke. Awal-awal sih ya gimana ya, kan aku ngebucin sama dia, ngebucin karena perhatian dia kayak gimana sama aku awal-awal ya, kayak gimana dia nunjukin semuanya. Aku kan suka cowok-cowok kayak gitu, maksudnya udah aku juga ngebucin. Jadi kebalik sih, kan aku yang lebih dewasa seharusnya umurku ya, dia yang lebih kecil, tapi kebalik, aku yang diinin dia gitu loh, apa dikelonin gitu, apa sih, dimanjain sama dia gitu. Ya udah, aku kan suka yang gitu. Aku ya Allah, aku jadi tambah sayang kan sama dia, tambah cinta. Baru pertama kali sih dapet cowok kayak gitu, selama ini dapetnya brengsek. Ya udah ya gitu sih. Dia kan baik nih Kak. Terus ada nggak sikap selama 2 bulan lebih ini yang nggak kamu sukai dari dia? Itu udah pasti kelihatan dong. Ya pasti. Nah, apa itu sikap yang nggak kamu suka dari dia coba? Aku tuh nggak suka dia kayak gini. Setiap kita berantem, dikit-dikit berantem itu minta putus. Tapi aku ujung-ujung apa dia minta
datang lagi ke aku, balikan kayak gitu. Udah berapa kali, 5 atau 6 kali kayak gitu terus. Sampai apa ya, gedek, sakit hati gitu ya. Kenapa sih kayak gitu, mentang-mentang aku cinta kamu, aku sayang kamu mempermainkan perasaanku gitu. Oke, dia bilang gini, pokoknya aku bikin masalah dikit ya, dikit, putus. Tapi nanti ya aku diemin lah. Aku emang gak mau putus ya. Tapi nanti dia ujung-ujung datang lagi. Kayak gitu terus berapa kali, 5 atau 6 kali kayak gitu. Nah, terus apa ya namanya, aku tuh orang sebenarnya cepat bosanan ya sama orang sebenarnya. Aku bisa aja loh tinggalin dia tanpa pamit, gue bisa pergi selalu, mau bodo amat, mau mati gue bodo amat gitu loh. Aku semua orang pasti ada titik jenuhnya, titik bosannya gitu. Aku emang udah agak di tahap ini tuh Kak. Ini aku lagi berantem juga sama dia udah merubah semua. Emang dia orangnya nggak percaya sama aku, oke, karena aku masih ada tutup dikit-dikit gitu. Maksudnya aku tuh nutupin, bukan aku berbuat kesalahan, enggak. Cuman dia tuh pengennya gini, aku harus cerita apa-apa, cerita. Maksudnya aku ketemu teman dia, ketemu siapa, aku harus cerita. Cuma aku jaga perasaan dia gitu ya, nggak mungkin langsung aku cerita. Aku begini, misalkan gini, aku ketemu dia sekali sama teman-teman dia, tapi teman-teman aku sebenarnya juga ya. Aku cerita, emang aku orangnya agak plain plan, emang jujur ya, aku plain plan. Maksudnya tetap aku jujur, aku bilang apa ya, aku cerita, kayaknya dia ada di sini ceritanya, aku ada di sini. Terus nanti aku bilang ini, iya dia sama ini loh gitu. Nah dia di situ, dia orangnya nggak percaya sama aku gitu. Kamu tuh, dia bilang sampai bilang aku tuh pembohong, penipu lagi. Padahal sebenarnya aku nggak bohong, nggak penipu. Cuman kan aku orangnya nggak pintar ngomong. Aku orangnya pelin-pelan. Tapi aku tetap jujur sama pasanganku. Cuman dia nggak percaya sama aku, gitu. Padahal aku udah. Tapi kayak di sini karena dia sering minta putus. Oke, aku capek juga sih. Gimana sih kalian kalau di kayak gitu terus toh? Capek kan, jenuh juga. Aku gini, kalau emang aku udah di titik jenuhku, di titik kejenuhan, aku bosan sama dia, udah aku bakalan tinggal dia kok. Aku bakalan tinggal tanpa aku pamit. Aku orangnya nggak suka pamit, bodo amat, pergi aja gitu. Aku bisa kok tinggalin dia tanpa permisi. Aku pergi diam-diam, aku blok dia aku apa dia, aku udah diam. Kayak gitu sih aku orangnya sebenarnya. Kalau dia gini, kalau dia emang sayang sama aku, benar-benar sayang sama aku, dia nggak pernah lelah untuk tetap membimbing aku kayak gitu, tentang membimbing aku, kasih tahu aku yang baik-baik kayak gitu. Kalau cowok yang benar-benar sayang sama aku, ya udah ya bimbing aku gitu loh. Kenapa sih harus langsung minta putus kayak gitu? Kalau kamu benar sayang sama kamu, jangan pernah lelah gitu, jangan pernah jenuh bimbing aku gitu. Kalau kamu benar-benar sayang, dia bilang dia sayang sama aku, tapi kenapa selalu minta ada kata putus? Aku nggak suka kayak gitu. Kamu sayang sama aku, ya udah, jangan pernah ada kata lelah untuk jenuh bimbing aku, kasih tahu aku gitu. Aku salah di mana, kamu kasih tahu. Tapi jangan dikit lu ngambek, lu marah, lu diemin aku, bilang males lah gitu. Jangan kayak gitu sayang, aku nggak suka kayak gitu. Kamu sayang sama aku, kamu bimbing aku, bukan kayak gitu caranya. Yang dewasa kayak gitu sayang, nggak kayak gitu. Emang udah pernah coba buat ngomong empat mata gitu buat nyelesain masalah atau gimana? Udah, cuman aku kadang orangnya aku tuh orangnya nggak pintar ngomong kalau depan pasangan ya. Tapi kalau sama teman gue pintar banget. Aku selalu mensupport teman-temanku. Kalau ada teman-temanku yang curhat, aku kasih tahu gitu. Tapi kenapa kalau depan pasangan aku nggak bisa? Aku cuman diem. Aku orangnya merenung kesanku di mana, aku merenung gitu.
gimana gitu kesan dulu. Ya udah kayak gitu sih, tapi nanti aku sih tahu gitu, tapi aku orangnya mencerna dulu perkataan, aku takut nanti ada salah ngomong kayak gitu. Salah ngomong nanti, soalnya cowokku nih orangnya juga elak keras, nggak terima aja, udah mending diem. Jadi kenapa aku selalu apa-apa cerita ke sahabat aku, udah aku anggap adikku sendiri gitu ya, aku cerita kayak dia, ini dia kayak gimana, aku minta tolong kamu, tapi dia nggak semuanya balas, dia cuman kasih aku pencerahan, kak kayak gini, tapi nanti aku yang tambah-tambahin kayak gitu kalau ngobrol. Jadi cowokku tuh cuma percaya satu orang, temanku, sahabat aku gitu. Ya udah sih di situ. Tapi kadang cowokku tuh nyelekin sih, bikin aku kadang sakit hati gitu kalau ngomong. Dia tuh dia emang bilangin kamu tuh egois. Kamu tuh mentingin egomu sendiri, nggak pernah jaga perasaan aku gini ya begitu lalu. Aku bilang oke, aku salah di situ. Kamu cuma bisa minta maaf doang gitu, nangis gitu. Ya emang cewek kan kayak gitu. Ya gimana sih, kita nggak punya senjata apapun. Ya cuman gitu. Tapi dari hatiku, aku ikhlas dari hatiku ya. Aku minta maaf, aku nangis karena Allah. Aku bukan buaya, aku udah nggak kayak dulu lagi. Kalau aku bodo amat lo, tinggalin gua udah bodo amat, sana pergi. Tapi karena aku udah dikasih sama Allah, cowok yang aku minta ya, dia sayang keluarga, sayang orang tua, aku suka. Makanya aku pertahankan kayak gini, karena aku cinta, karena aku sayang, karena demi Allah, karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja sih. Oh berarti sekarang intinya kamu tuh tapi tetap harmonis ya? Walaupun perlakuan dia ke kamu kayak gitu, tapi tetap harmonis untuk sekarang. Oh intinya harmonis ya? Walaupun dia minta putus, tetap aku pertahankan karena aku sayang bener, dan karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja. Sebelum menutup, ada nggak sih yang ingin disampaikan ke pacar kamu itu? Aku cuma ngomong gini, aku tuh udah berusaha untuk jujur, cuman waktunya mungkin belum tepat ya. Namanya ya gimana ya, aku tuh orangnya nggak bisa ngomong aslinya. Jadi ya bagi dia tuh udah tahu aku, tapi kenapa sih nggak mengertiin aku sayang? Kenapa? Kamu cinta aku kan? Oke, makasih yang udah mendengar podcast aku, YouTube teman aku ya. Sampai jumpa di YouTube selanjutnya ya. Love you.